apalagi sekarang tantangannya adalah tantangan dakwah, bukan hanya bilhal seperti dulu ya dakwah tabligh, tetapi juga bagaimana menghadapi sosial media, menghadapi dinamika informasi yang luar biasa. Saya kira bukan tidak aktif mereka itu, teman-teman kita itu, tapi mereka aktifnya di dunia lain, dunia maya misalnya, tapi bagus. Saya kira ini juga menjadi bagian sendiri dalam dakwah. Ya, hanya kebersamaan tetap FKL ini menjadi simbol, menjadi simpul sekaligus bahwa tetap kita sebagai yang pemegang amanah sekarang ini, ya kita laksanakan tetap bulanannya kita rapat, misalnya kita studio, kemudian 2-3 bulan kita akan ada kegiatan-kegiatan yang penting bisa kumpul bersama. Bahwa di situ nanti muncul pemikiran, ide, kemudian gerakan-gerakan yang harus kita samakan, ya bisa jadi. Kemudian kita menghadapi apa, dulu misalnya ada gerakan bersama, ini gerak jalan hijrah, ayo ya kita bangun lagi, misalnya seperti itu lagi. Kelompok capir, ada kelompok capir atau apa, mungkin sekarang ini temanya apa lagi gitu yang sesuai. Saya kira itu kita akan melihat celah-celah di pemerintahan juga. Tadi di kota yang beradab itu seperti apa, mungkin kalau perlu kita lakukan dengan cermat majelis lain atau lembaga dakwah. Bagaimana sih menghadapi kota beradab melalui cerdas cermat misalnya, seperti dulu, kelompok capir dan macam-macam istilah. Kalau presidium sekarang itu, ketua presidiumnya, ya, organisasinya, saya dari Bamus dan Musyawarah, kemudian dari Persis, bendara dari IPTI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Anggota presidiumnya tetap masih, tetap masih kan presidium itu yang 15 itu ada menterinya, ada dakwah, ya itu Asia, Muslimah, wanita Islam juga ya wanita Islam ya. Karena kita tetap harus memilih 4 dari 15 itu dari organisasi perempuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Koditok, obrolan santai dakwah bersama saya Muhammad Latif. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang soal forum komunikasi lembaga dakwah. Satu forum yang menghimpun para pimpinan ormas Islam lembaga dakwah di tingkat DKI Jakarta. Bersama kita hadir 2 narasumber, terutama Bapak Haji Saiful Bahri yang sudah akrab dengan kita. Nah, beliau ini kita kenal sebagai pengurus Kodi, direktur PKM, pengurus MUI Pusat, tapi dalam pembicaraan kali ini beliau adalah ketua presidium FKLB di tahun 2025-2026. Di samping kiri saya, Ustaz Wahyudin, beliau sekretaris presidium FKLB Provinsi DKI Jakarta yang juga menjadi sekretaris dari Persatuan Islam Persis DKI Jakarta, sekaligus juga wakil ketua Badan Wakaf BWI DKI Jakarta. Sehat Pak Yai semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, ini obrolan santai ini jangan dianggap serius. Karena kalau serius nanti jadi seminar. Nah, saya mulai dari Kiai Saiful karena sebenarnya Kiai Saiful itu menjadi aksi berjalan dari aktivitas dinamika dakwah di DKI Jakarta dari kira-kira dari era 80-an sampai sekarang. Jadi banyak tokoh yang menjadi saksi dari aktivitas dakwah di DKI Jakarta. Tetapi sekarang yang memang semakin lama semakin berkurang karena faktor usia. Jadi ya keberadaan Kiai Saiful ini menjadi aksi berjalan. Karena itu perlu kita gali gitu. Saya ingin mulai dari FKLB berdiri tahun 85, itu mungkin suasana pada saat itu mungkin bisa saya ceritakan kepada pemirsa Koditok tentang sejarah singkat tentang berdirinya FKLB.
Enggak, Pak Yai. Ya, terima kasih. Latif, ini mestinya bincang santai kita santai saja ya, gitu ya. Kalau bicara FKLD itu Forum Komunikasi Lembaga Dakwah, memang berdiri betul tahun 1985. Ada latar belakang situasi mungkin yang mendorong ini lahir. Kita tahu tahun 84 itu ada peristiwa Priok, ya barangkali peristiwa berdarahnya para juru dakwah, di mana ketika itu ada, katakanlah kalau disebut bentrokan ya bentrokan, tetapi barangkali lebih parah lagi bagi teman-teman aktivis itu, ini penyerangan gitu. Tapi apapun itu, katakanlah itu sejarah, tapi terjadi ketegangan antara penguasa dari satu sisi dengan para juru dakwah yang ada di masyarakat. Bukan saja juru dakwah itu diinteli, gitu, para dai itu kemudian dipantau segala gerak-geriknya. Tapi kadang-kadang kalau keras itu bukan sekedar tidak boleh lagi manggung, tapi bisa jadi dicekal. Bahkan ada yang dimasukkan ke dalam jeruji besi. Kalau istilahnya undang-undang subversif. Nah, istilahnya undang-undang subversif dan lain-lain. Pokoknya katakanlah demikian. Maka kemudian saya ingat Pak Tri Sutrisno Pangdam, ya, yang seharusnya barangkali dalam posisi beliau berada di posisi pemerintahan dan aparat gitu ya. Tapi beliau itu sangat wise ya, dengan penampilan yang memang gagah, ganteng, turun ke masyarakat. Dan beliau pandai sekali membaca Al-Quran, berdalil dengan baik. Nah akhirnya ini yang menginspirasi saya pikir beberapa tokoh kemudian mengumpulkan lembaga-lembaga dakwah, ormas-ormas, majelis taklim, itu masih bergabung awal itu. Siapa saja, tadi saya menyebut beberapa nama, misalnya ya tokoh majelis taklim diundang juga. Pertemuan itu kemudian disebut sebagai pertemuan yang melahirkan lembaga ini. Yaitu terjadilah terbentuklah namanya Forum Komunikasi Lembaga Dakwah. Nah, lembaga dakwah itu mana saja? Ya, sebetulnya lembaga dakwah adalah ormas-ormas Islam. Dari satu sisi fungsinya sebagai lembaga dakwah, katakanlah NU, Muhammadiyah, Persis misalnya, itu sebenarnya kan ormas Islam. Tapi dari sisi fungsinya dia adalah lembaga dakwah, makanya dia disebut sebagai lembaga dakwah fungsional. Ada lagi lembaga dakwah yang memang lahir sebagai lembaga dakwah. Ada Ittihadul Balighin, ada Majelis Dakwah Islamiyah, ya, yang itu profesional, gitu. Memang dia berdiri untuk membangun komunitas dakwah. Ya, Dewan Dakwah, betul, Dewan Dakwah, Balik Jakarta, Jakarta Utara, macam-macam itu kumpul. Nah itu namanya kemudian disebut sebagai lembaga dakwah profesional. Itu kita sebut profesional. Jadi ada dari unsur ormas yang disebut lembaga profesional, majelis taklim. Nah, majelis taklim dan lembaga-lembaga keagamaan lain yang disebut sebagai lembaga dakwah yang potensial. Potensial itu dalam lingkup DKI. Ya, di wilayah Jakarta ini, DKI Jakarta. Ada majelis taklim di situ, ada misalnya komunitas Masjid Al-Fudola gitu masuk dan lain-lain gitu. Itu dianggap lembaga dakwah yang potensial. Gitu. Kayak saya tuh waktu pendirian 84 itu ikut dalam proses majelis taklim. Itu mewakili apa? Itu majelis taklim gitu. Kan Kiai Maktum Effendi Jakarta Utara buat lembaga semacam Baitul Nur. Kita begitu, termasuk tadi cerita ada Zahrudin yang sebetulnya dia jabatnya lurah kemudian jadi camat, tapi karena ibunya seorang tokoh majelis taklim, Bu Hayati, gitu. Kemudian diundang juga selain para tokoh yang kayak Syukur Makmum, gitu, Ittihadul Balighin. Karena itu kemudian pendirinya NU, Muhammadiyah, kemudian Dewan Dakwah, Ittihadul Balighin, dan Majelis Dakwah Islamiyah MDI. Itu 5 sebagai pendiri. Karena waktu itu pimpinannya adalah tokoh-tokoh semua, gitu aja. Kita lihat tokoh. Tahun 84 itu saya masih kelas 1 SD saya kuliah. Kalau Kiai Wahyudin itu 84 itu dari Jakarta atau masih di Bandung? Jakarta udah kuliah di Oh, di UNJ sekarang. Tapi tahun 84 masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa, terus saya udah aktif di Perindu. Hebatnya Kiai Saiful itu.
aktivis. Nah, kita juga masih terbuka karena tadi itu Jahrudin apa teman-teman saya juga ya jalan. Tapi kayak Wajidin pada saat itu posisi sebagai mahasiswa itu ikut mengamati nggak suasana dalam tanda kutip ya ketegangan gitu Iya. antara Saya waktu itu terjebak di dakwah ya. Ada betul. Dakwah di apa namanya orang itu. Memang kesimpulan situ. Kan saya begitu ininya saking blanknya gitu, mobil gak nyasar ke Blok M gitu, pulang itu kecilitan gitu kan ya. Ya kita blank ke situ, mulai ke Blok M gitu. Saking situasinya luar biasa, tidak 84 itu kan. jadi itu kan 84 kasus Priyo, FKLB itu di 85. 85 betul. Jadi sebetulnya semacam ada semangat rekonsiliasi Itu pasca juga konflik, yaitu konflik ideologi ya, konflik horizontal, konflik macam-macam ya, lengkap gitu. Jadi lengkap saling curiga mencurigai. Timbul sih itu. Iya. Wah bisa saling terjadi. Suasana pada saat itu. Suasana. Tapi saya mungkin bisa tingkat penerimaan masyarakat dakwah terhadap lahirnya FKLB itu kan ada, oh ini upaya pemerintah mengkooptasi, oh ini upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan gitu. Jadi kecurigaan-kecurigaan itu kan pasti muncul gitu ya. sangat Itu tanggapan aktivis dakwah terhadap lahirnya FKLB pada saat itu gitu. ya tentu teman-teman yang mohon maaf barangkali di lapangan cukup keras dalam tanda petik sangat mencurigai itu karena dianggap pemerintah akan melakukan rotasi. Tapi bagusnya pemerintah provinsi ini di Jakarta. Itu di era gubernur siapa? Saya kira 85 itu masih Pak Suprapto ujung ya sebelum Pak Wiyogo. Sebelum Pak Wiyogo ya, kemudian kan 87 itu setelah ini Pak Wiyogo sampai Pak Suryadi. kemudian Pak Suryadi. Tuanya Patri. Ya, pangdamnya Pangdamnya Pak Pak Tri. Jadi ketika itu memang saya ingat betul misalnya asisten dari Poldanya itu Pak Mahrudin Ritonga yang kemudian menjadi ketua DPRD. Sementara asisten intelijen dari Kodamnya zaman Pak Tri itu Pak Sampurna yang kemudian menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Oh, kita intensif dengan orang-orang seperti itu. Jadi kawan-kawan yang tanda kutip itu keras gitu ya. Tetap mencurigai itu, Mencurigai. ya sangat mencurigai. Tapi tadi saya katakan kelebihannya pemerintah provinsi itu seperti lepas tangan melihat silakan masyarakat. Ini adalah murni masyarakat seolah begitu. Dan ada upaya intervensi nggak? Misalnya pada saat itu pemerintah mengintervensi kelompok dakwah melalui FKLB. Ya, saya menduga begini misalnya melalui Majelis Dakwah Islamiyah, karena itu MD itu kan bagian dari pemerintah dalam tanda petik kan, itu bagian dari Golkar gitu. Tapi karena pimpinannya saya ingat Habib, saya lupa gitu, agak lupa saya Habib itu di Jakarta ini. Jadi beliau itu punya kemampuan juga untuk menetralisir dan kemudian juga meredam. Saya kira bagus sekali karena di situ meskipun beliau juga dakwahnya kuat di masyarakat, tetapi kan logika kepemerintahannya itu ada gitu. Saya melihat dari sisi itu bagus. Pak Hussein Umar saja yang misalnya keras, ketika bersama-sama dengan Kodi walaupun tetap kritis, tapi bagus. Kemudian menyadari bahwa memang kita harus bertemu. Kalau harus keras ya keras. Kalau memang pemerintah baik, mari kita dukung. Gitu aja waktu itu ada istilah-istilah seperti Ya, dan kalau ingatan saya itu pasca kasus Priyo itu hubungan ketegangan antara dalam tanda kutip itu masyarakat kelompok Islam dengan pemerintah itu agak melandai. ya setelah Jadi banyak kumpul bukan isu Pancasila asas tunggal itu sudah mulai agak melandai dari mulai tahun 85 gitu kan, sehingga di awal-awal 90 itu ada semacam kabinet Icoroyo, mulai Islamisasi dan muamalat macam-macam gitu ya. betul. Tapi FKLB itu mungkin simpul baru ya, simpul atau kanal baru, kanal komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dakwah dalam membicarakan berbagai isu-isu sosial. Presiden pertama itu dari mana? Presiden itu kan
NU dulu kalau salah, yang NU dulu. Jadi yang 5 itu gantian saja. Gantian aja. Yang lain itu hanya anggota. Sekretarisnya Tetap tidak tetap. Sekretaris itu adalah sekretaris Melengkapi sekretaris Kodi. Iya, sebagai wakil terus sampai ya. Jadi fungsi pemerintah itu seperti memposisikan, kita hanya pelayan administrasi ya. Saya kira begitu. Dan waktu itu diyakini betul memang kalau pemerintah yang memegang dari sisi administrasi itu akan berjalan. Pertama punya staf, yang kedua punya anggaran, kan gitu. Kalau semua masyarakat mungkin nggak bisa jalan, tapi semua difasilitasi oleh katakanlah Kodi, dan memang Kodi menjadi mitra kerjanya Kodi. Iya, iya. Setelah itu kan Pak Nasir itu ya, Kiai Mukhtar Nasir. Iya, yang Kakanwil kemudian menjadi ketua Kodi, kemudian baru Pak Zainuddin. Zaman Pak Zainuddin lebih akrab lagi karena wakil gubernurnya juga Pak Hadi Nalapraya. Pak Zainuddin ditugaskan menjadi ketua Kodi, dan itu merangkul tokoh-tokoh masyarakat lebih kuat, lebih bagus. Ya. Pemirsa Kodi Talk, itu sesi pertama kita bincang soal kesejarahan FKLD. Kalau kata Gubernur Ali Sadikin itu, kalau mau urusan kemasyarakatan berjalan baik itu, hubungan antara ulama dan umara itu harus baik. Semuanya akan baik kalau hubungan ulama dan umara itu baik. Jadi kalau kita mendeskripsikan statementnya Ali Sadikin, ya kira-kira salah satu gambaran nyatanya itu ya FKLD sebagai kanal komunikasi antara pemerintah masyarakat dalam membicarakan isu-isu dakwah. Tetap di channel Kodi Talk. Setelah ini kita bincang lagi soal FKLD berikutnya. Baik, pemirsa Kodi Talk, kembali lagi bersama Kiai Saiful dan Ustadz Wahyudin. Kita ngobrol santai tentang dinamika forum komunikasi lembaga dakwah FKLD di Jakarta. Di awal tadi Kiai Saiful memberikan penjelasan kepada kita tentang suasana kesejarahan dan suasana kebatinan pada saat itu lahirnya FKLD pasca beliau, dan presidium sebagai pendiri itu menjadi presidium, yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Majelis Dakwah Islamiyah, dan Ittihadul Mubalik. Karena itu komponen tokoh-tokoh. Saya masih ke Kiai Saiful dulu, Ustaz Wahyudin. Saat itu jumlah anggotanya itu nyampe berapa ya? Berapa ormas ya? Mungkin ormas, lembaga dakwah, dan tadi itu yang disebut potensial seperti Pola dan yang lain. Saya kira hanya sekitar 30-an saja ya, 37 atau berapa, 30-an lah, 30-40. Dan itu mungkin menjadi anggota pertama. Dan sampai sekarang pun kan tidak terlalu jauh berbeda. Paling sekarang ini kalau dengan tambahan-tambahan baru hanya sekitar 55-56 ya, dengan yang berminat pada kelompok misalnya Muhammad Salimah pengajian, ada ya yang lain-lain intensi ya. Ya kalau itu sih sudah masuk dari periode pertengahan ya. Yang awal-awalnya ini kan siapa saja dulu kumpul, lalu di situ ada majelis taklim, ada macam-macam bergabung jadi satu. Ya, tidak selalu ini ormas apa, ormas sudah jelas, tapi majelis taklim juga ada. Ya seperti tadi masjid juga ada di situ kekuatan. Al Azhar juga kan masuk sebagai anggota. Darun Najah pesantren misalnya, atau Iriyah Syafinya juga pesantren. Itu lembaga dakwah potensial. Iya, disebut lembaga dakwah potensial. PTDI itu Iya, PTDI juga masuk. Nah, kalau kita bagi ya, ini kan posisinya kalau FKLD dari mulai sekarang itu kan ada sebut saja tiga fase ya. Pertama fase Orde Baru, Ya. sampai dengan krisis moneter, krisis politik tahun 1998, gitu kan. Terus fase pasca krisis atau reformasi, dan mungkin sekarang fasenya sudah, kalau sekarang disebut pasca reformasi sudah terlalu jauh gitu. Mungkin kita bagi di era sekarang gitu. Ya, ada tiga fase itu. Nah, di zaman Orde Baru mungkin dengan reformasi sama sekarang itu kira-kira dinamika apa yang supaya kita bisa memberikan semacam penanda waktu zaman Orde Baru FKLD begini polanya, waktu zaman pasca konflik, pasca krisis itu begini, sekarang polanya gini.
Ya saya pun dulu nanti baru milih. Ya, barangkali gitu. Yang kita rasakan ketika Orde Baru, karena memang pemerintah pada saat itu sangat concern untuk membina umat ini. Saya melihat seperti itu, apalagi mulai di mana-mana didakwakan setelah kebersamaan tadi, Sinfani minan nas, soluhan nas, wa idza fasada fasadna. Tidak ada dua kelompok manusia yang kalau dia baik ya baik, tapi ya buruk ya buruk. Apa itu al ulama umaro. Nah mungkin ini cerminan FPL itu ulama umaro di sini. Dan pemerintah Orde Baru berkepentingan untuk menjaga stabilitas, melibatkan para ulama melalui lembaga-lembaga seperti FPLD. Dan karena itu FPLD distimulasi yang cukup baik. Misalnya kita kalau ada kemana semua ikut. Rombongan yang kurang lebih 50-an sampai bahkan lebih dari itu berangkat ke acara misalnya MTQ di mana atau ziarah kemana bareng-bareng kita sampai bahkan keluar pulau pun Sumatera atau pernah di Kalimantan maupun di Sulawesi kita berangkat. Nah, itu dinamika awal saya kira saya mengatakan itu cukup baik dengan stimulasi yang cukup baik dari pemerintah. Begitu masuk ke era reformasi memang segalanya masing-masing itu adu kekuatan katakanlah. Karena sudah ini ya, ada imbas dari partai politik yang baru lahir ya. Terjadi segmentasi lagi di situ tuh. Tetapi kalau dulu pemerintah dalam tanda petik bisa tetap diselamatkan dengan seperti juru dakwah, tapi di era reformasi itu sudah antar kelompok saling bersaing untuk mendapatkan. Karena ada beberapa ormas yang afiliasi politiknya beda, PKB, PAN. Dulu rata-rata juru dakwah itu ketiga misalnya. Lawannya adalah Golkar. Kemudian di sisi lain punya teman seperjuangan. Sekarang kompetitornya kawan sendiri. PBB dengan PKB dengan PAN. Padahal isinya ya itu juga. Jadi FKL di dalam tanda petik agak sedikit terabaikan dalam pandangan saya dan sisi. Saya masih ingat ketua presiden FKLD menjadi wakil ketua DPRD ya, Pak Suwardi. Itu kalau nggak ada reformasi ya nggak jadi. Nah, kira-kira hikmahnya banyak. Ya, hikmahnya reformasi itu banyak. Teman-teman juru dakwah itu karena mungkin punya umat, punya komunitas, jadi anggota dewan, ada yang jadi pejabat dan kalau Ustadz Wahyudin itu di Persis itu dari tahun berapa? Karena kan Persis kan anggota tahun 90-an dikasih saya tahun 90-an gitu. Aktif di Persis DKI. Aktif gitu, turunan kan misalnya. Tapi aktif secara administratif tahun 90-an. Kalau di kepengurusan pengurus wilayah DKI Jakarta. Wilayah Jakarta saya dari tahun 2010 sudah 4 periode saya. Oh, ketuanya sudah berganti 4 kali. berarti saya kenal FKLD sudah lama ya? Sudah lama, karena dibawa-bawa oleh orang tua dulu ke sini. Ya oleh senior ya. Senior gitu kan. Sudah mengenal gitu kan. Jadi cuma tadi ada di bawah saja di. Nah, selama proses kebersamaan Ustadz Wahyudin dengan FKLD itu melihat intensitas dan dinamika FKLD itu seperti apa? Kalau dilihat dari dinamika ya kan tadi mulai dari tahun berapa dari awal ya dari awal pertama dia punya peranan yang cukup luar biasa artinya bagaimana menyatukan dan sebagainya dan tidak terjadi konflik horizontal pemerintah sudah merasa terbantu kan ya karena memang luar biasa yang saya perhatikan dalam waktu 4 tadi ada beberapa juga kan kejadian masuk kepada periode reformasi gitu kan ya. Itu tadi secara ini terasa terabaikan gitu ya. Ya kan padahal peranannya luar biasa kan luar biasa. Dan kalau kita lihat daripada itu ya kan himpunan ya. Dengan bagaimana ya itu bisa berkolaborasi, meningkatkan kolaborasi, menyamakan langkah seluruh organisasi yang ada kan gitu ya. Dan juga bagaimana membangun dialog dengan pemerintah. Sekarang membangun dialog dengan pemerintah kita tadi ada semacam penurunan dibandingkan dulu gitu ya. Karena kita sudah mengalami polarisasi. Dulu banyak masalah, makanya harus sering ketemu karena masalah. Itu. Kalau nggak ada masalah itu ya nggak ketemu. Memang sesuatu itu bisa maju karena ada masalah, ya gitu. Padahal masalah kayak kemarin kasus akhir Agustus itu kan sempat terjadi pembakaran. Baru kemudian tuh pemerintah itu
mengumpulkan ulama. Jadi seperti kayak padam kebakaran gitu. Jadi memang kan sekarang mengalami polarisasi gitu ya, polarisasi. Dan kita rasakan betul ya Pak ya? Betul. Kalau dulu kan pertemuan ulama umaro itu intens di balai kota itu intens itu. Jadi orientasi silaturahimnya cukup kuat. Karena memang dasarnya kan sudah jelas ya kan gitu ya. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu. Itu dasar-dasar itu wa tafarraqu. Itu sekedar dasar-dasar yang dipakai oleh PNT itu seperti itu. Bagaimana kita peranan dakwah dan sebagainya. Bagaimana kita juga menjaga silaturahim dengan organisasi dan supaya tidak terjadi ini kan gitu. Dalam rangka menyamakan langkah kita kan menyamakan. Sebetulnya juga memang tidak dalam pengertian begini, tidak selalu setelah kurang intens lalu berakhir tidak, tetapi ternyata kan menimbulkan juga kekuatan lain, misalnya Islamic Center juga lahir di era ini, reformasi. Jadi orang punya minat, punya keinginan, cita-cita, kemudian membentuk satu kelembagaan, lebih mungkin juga terlaksana, karena dalam tanda petik tanpa batas. Kalau dulu memang ya akrab, buyut, tetapi batasan masih tetap ada. Tapi pada era reformasi tanpa batasan lagi, silakan merubah Kramat Tuba menjadi Islamic Center misalnya, atau sebaliknya dan sebagainya, itu sangat mungkin terjadi. Nah, di sini kekuatan dakwah sebetulnya, tantangan dakwah itu kuat, sehingga peluang itu ada. Ketika peluang ada bisa. Kalau potensi keanggotaan ini Pak, saya kan di sini kan ada organisasi ya dinamika internal organisasi dakwah itu di masing-masing lembaga kan nggak sama ya. Misalnya kayak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, itu kan versi yang memang lahir sebelum kemerdekaan. Ada organisasi yang baru lahir, terus kemudian dia muncul, tetapi seiring waktu itu ada dinamika internal, kemudian menyusut, gitu kan. Terus kemudian ada organisasi yang baru tumbuh gitu loh. Terus kemudian potensial. Nah, Presidium FLD mengamati realitas kelembagaan dakwah itu. Seperti itu tuh upayanya bagaimana Pak untuk meningkatkan Pak Wahyu dulu ya? Bagaimana meningkatkan peran daripada kelembagaan sudah ada kita memang harus kita lebih banyak silaturahim begitu ya, bisa berkolaborasi, bersinergi sehingga menghasilkan energi kan gitu ya. Ini yang barangkali perlu dibangun lagi. Bagaimana meningkatkan peran daripada KLD yang melihat situasi yang ada lembaga-lembaga itu sudah bangun. Walaupun memang sekarang banyak juga dilakukan oleh lembaga lain. UI juga ada istilahnya bidang kuah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita juga damping yang surat saya damping begitu. Tapi nggak apa-apa itu kan kanal komunikasi itu harus banyak. Jadi kalau sini mampat ada kanal ini kira-kira gitu. Jadi sekarang memang harus dibangun itu. Alhamdulillah sekarang FKD yang awalnya ini sekarang walaupun seolah-olah gitu kan ya, seolah wujud akademiknya atau seolah ada tapi tidak ada, tapi pada dasarnya kan terus berjalan. Bahkan tingkat mungkin juga tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan terhadap organisasi yang kita bangun. Jadi kalau dulu memecahkan masalah sifatnya konflik-konflik gitu, tapi ke depan bukan misalnya gitu. Kita itu bisa membangun bukan hanya memecahkan masalah konflik, tetapi bagaimana kita membangun Jakarta itu lebih bagus kan lebih bagus lagi, bisa berkolaborasi dakwah bukan hanya sekedar dakwah dalam artian taklik saja, ceramah saja, juga ilham. Saya kan banyak gitu. Apalagi sekarang mungkin suatu saat kalian bisa membuat pikir global dan global dan berbudaya kan gitu ya. Itu barangkali juga itu kan satu tantangan bagi kita. Apa sih yang disebut dengan kota global, apa disebut dengan kota berbudaya itu? Mana rujukannya kan begitu. Satu saat bukan hal saya FPLD dengan berbagai macam ormas yang ada itu bisa berkolaborasi, bisa membantu pemerintahan kita itu semua lebih berkesan. Ya, kalau saya pun lihat dinamika internal kelembagaan kita ini. Ya, kalau kita rasakan tadi ya di periode awal, kemudian di pertengahan, kemudian terakhir di era reformasi ini, memang melahirkan tantangan-tantangan baru.
tantangan baru itu mungkin juga karena ada situasi yang berbeda. Dulu secara bersama-sama kita menghadapi dalam tanda petik musuh ini dalam pengertian bukan musuh lawan, tetapi sesuatu yang kita harus tangani bersama. Soal apa misalnya? Apakah kemiskinannya, apakah persoalan akhlak bangsanya, persoalan narkoba dan sebagainya. Sekarang ini ada kepentingan-kepentingan lain juga yang harus ditangani oleh masing-masing, sehingga nanti ada muncul tantangan baru, kemudian muncul juga lembaga-lembaga baru atau lembaga-lembaga dakwah baru yang eksis juga. Apakah nanti pada saatnya dia makin eksis atau turun? Ya seiring dengan zaman ada yang turun, ada yang tetap eksis, ada yang makin maju ya. Apalagi sekarang tantangannya adalah tantangan dakwah, bukan hanya bilhal seperti dulu ya dakwah tabligh, tetapi juga bagaimana menghadapi sosial media, menghadapi dinamika informasi yang luar biasa. Saya kira bukan tidak aktif mereka itu, teman-teman kita itu, tapi mereka aktifnya di dunia lain, dunia maya misalnya, tapi bagus. Saya kira ini juga menjadi bagian tersendiri dalam dakwah. Ya, hanya kebersamaan tetap FKLD ini menjadi simbol, menjadi simpul sekaligus bahwa tetap kita sebagai yang pemegang amanah sekarang ini ya kita laksanakan tetap bulanannya kita rapat, misalnya presidium, kemudian 2-3 bulan kita akan ada kegiatan-kegiatan yang penting bisa kumpul bersama, bahwa di situ nanti muncul pemikiran, ide, kemudian gerakan-gerakan yang harus kita samakan ya bisa jadi. Kemudian kita menghadapi apa dulu misalnya ada gerakan bersama gerak jalan hijrah, ayo ya kita bangun lagi misalnya seperti itu lagi kelompok capir, ada kelompok capir atau apa mungkin sekarang ini temanya apa lagi gitu yang sesuai. Saya kira itu kita akan melihat celah-celah di pemerintahan juga tadi di kota yang beradab itu seperti apa, mungkin kalau perlu kita lakukan dengan cermat majelis lain atau lembaga dakwah. Bagaimana sih menghadapi kota beradab melalui cerdas cermat misalnya seperti dulu kelompok pencapir dan macam-macam istilah. Kalau presiden sekarang itu ketua presidennya Ya, organisasinya saya dari Bang Islam Islam, kemudian dari Persis, bendara dari IPI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Anggota presidennya Tetap masih, tetap masih kan presiden itu yang 15 itu. ada menterinya, ada dakwah, Ya, Asia, Muslimat, Golkar, wanita Islam juga ya wanita Islam. Ya. Karena kita tetap harus memilih 4 dari 15 itu dari organisasi perempuannya. Dan itu 4 sekarang itu bahkan sekarang 5 yang terpilih bukan 4 lagi. Biasanya hanya 4 itu misalnya Muslimat, Aisyah, kemudian Al-Hidayah dan FKMT misalnya. Sekarang tambah lagi apa satu lagi wanita Islam. Jadi ada 5 ini. Kalau tidak salah ada 5. Baik pemirsa Politok, di mana saja Anda berada, ini FKLD ini lahir tahun 85, ya kan? Diinisiasi secara bersama oleh masyarakat dakwah Jakarta, menghimpun organisasi ormas Islam, organisasi lembaga dakwah DKI Jakarta, baik yang sifatnya struktural, ya ada di atas, ada yang sifatnya lembaga dakwah potensial, taklim, pesantren, itu jumlah organisasi yang terhimpun itu ada 47. Dengan dinamika yang begitu rupa, tadi sudah disampaikan oleh KSM dan ditambahkan oleh Ustaz Wahyudin, itu sebetulnya memberikan penegasan bahwa ruang komunikasi antar masyarakat dakwah dengan pemerintah itu harus selalu ada dan harus selalu berlangsung secara intens. Apakah itu ada masalah? Apakah itu tidak ada masalah komunikasi intens? Karena urusan masyarakat itu akan berjalan baik kalau komunikasi antara umarok dan ulama berlangsung secara intens. Dan banyak kanal-kanal komunikasi yang kita bangun, semakin banyak kanal komunikasi, semakin baik persoalan itu diselesaikan secara bersama. Saya atas nama Politok mengucapkan terima kasih pada Ustaz Wahyudin, Full. Pembicaraan singkat kita tentang FKLD, semoga memberikan tambahan wawasan bagi para penggiat dakwah di DKI Jakarta, dan semoga pembicaraan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salam Politok, sampai jumpa di pembicaraan dan obrolan-obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast.